Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mencoba membuat video mengenai instalasi dari Hadoop atau HDFS, yaitu Hadoop File Distributed System di Windows 11 dan juga cara konfigurasi untuk single node. Nah, pertama itu kita perlu download dulu Hadoop-nya. Di sini saya mendownload dari yang versi 3.4.1 di adobe-apache.org. Nah, setelahnya juga kita perlu mendownload Java. Nah, keduanya ini sudah saya download. Nah, setelah kita selesai mendownload, kita boleh mengekstraknya atau menyimpannya di file C. Kalau saya sendiri di sini menyimpannya di sistem C, Hadoop 3.4.1. Untuk Java-nya juga saya sudah eh, mendownload dan juga menginstal yang JDK 1.8. Nah, setelah kita mempunyai eh, sudah mendownload dari Hadoop dan juga Java, nah kita pertama ke environment, kita edit ini sistem variabel, environment variable. Nah, kita masukkan Hadoop home di variabel baru ini, kita klik new, kita masukkan Hadoop home di sininya. Lalu value-nya itu adalah path dari tempat kita menyimpan Hadoop itu sendiri. Kan karena saya tadi di C, maka di sini C Hadoop 3 titik strip 3.4.1 di variabel value-nya. Untuk Java Home juga sama, disesuaikan untuk variabelnya namanya Java underscore home. Kemudian untuk value-nya isikan dengan eh, path atau root dari si Java JDK-nya itu. Nah, ini saya menggunakan JDK strip 1.8. Nah, setelahnya kita kembali ke Hadoop. Nah, kita ke add etc, folder etc. Nah, di dalam folder ini ada beberapa file yang perlu kita konfigurasi bagian dalamnya atau kita edit. Yang pertama adalah core site.xml, kemudian ada hdfs site.xml dan juga eh, yarn site.xml. Di sini saya sudah membuka. Nah, untuk isian dari configuration pada core site.xml adalah seperti ini. Kita sebelumnya itu dia tidak ada isian seperti ini atau kosong, hanya ada konfigurasi. Nah, ini kita perlu tambahkan yaitu adalah ada property, name dan di dalam propertinya itu ada name dan value. Untuk name-nya sendiri adalah fs default fs. Kemudian untuk value-nya adalah hdfs titik dua slash slash localhost titik dua 9000. Jadi ini adalah URL-nya. Nah, kemudian untuk hdf site.xml ini kita isikan juga property name, ada DFS replication. Nah, kalau secara default itu dia 3 biasanya value-nya ini untuk replication, tapi karena buat contoh pakai satu aja. Nah, kemudian untuk yang bagian ini, yang name node dan data node, sebelumnya kita perlu membuat dulu di bagian sini, ketika kita ada di folder Hadoop strip 3.4.1, kita perlu buat folder baru yang dinamakan data. Nah, di data ini kita buat folder lagi data node dan juga name node. Nah, makanya di bagian sini property name-nya itu dfs name node.name.dir ini value-nya adalah value dari path si name node tadi yang di sini. Jadi c hadoop data kemudian name node. Nah, di sini file c hadoop 341 data name node. Begitu juga untuk yang data node. Jadi kita perlu membuat eh, folder data dulu baru kita buat kedua folder data node dan juga name node. Nah, eh, untuk yang saat sendiri kita konfigurasinya seperti ini. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan tadi, kita bisa buka CMD.
Nah, di CMD ini, eh iya, di bagian sini, di pad, untuk di bagian sistem variabel, kita juga nambahin Hadoop Home. Nah, untuk Hadoop Home-nya ini, value-nya itu ada slash bin-nya. Kemudian kalau Java Home juga sama, cuman nyampe JDK 18. Lalu untuk di pad-nya ini, ada tambahan, kita tambahin lagi juga yang pad dari Java-nya, JDK-nya, terus ditambahkan bin di belakangnya, jadi nyampe bin. Itu untuk yang Java. Lalu untuk yang eh Hadoop-nya itu kita ada bin dan juga sbin. Jadi kita nambah dua di sistem variabel. Nah, setelah kita sudah, kita buka CMD, terus kita ke folder eh, sbin. Nah, di bagian sini kita perlu HDFS name node strip format. Ini jika kita belum memformat name node-nya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah memformat, jadi tidak perlu. Ini untuk misalkan kita belum pertama kali mau nyoba atau mau memformat name node itu sendiri. Nah, karena saya sudah sebelumnya, jadi saya langsung saja ke start dfs.cmd. Nah, dia akan menjalankan eh, name node dan juga data node-nya. Setelahnya, kita coba JPS. Nah, ketika kita JPS ini, bakal muncul data node dan juga name node. Nah, eh, selanjutnya kita coba buka eh, UI dari name node itu sendiri dari HDFS-nya. Nah, di sini localhost 9000-nya itu aktif, lalu terdapat summary. Nah, ini ada kapasitasnya, penjelasannya, terus ada live node 1 dan name node storage-nya yang tadi kita kasih directory di data name node. Kemudian storage type-nya ada kelihatan kapasitas yang digunakan dan juga yang tersisa, dan node yang ada di service itu ada satu. Nah, setelahnya kita bisa melakukan single node. Nah, jadi ini saya udah pernah nyoba dengan nama demo Big Dat dan memasukkan eh, sebuah file JPEG di eh, folder demo Big Dat. Nah, sini saya akan mencoba membuat lagi dengan HDFS, dengan perintah HDFS dfs make dir, kemudian HDFS eh, localhost 9000. Ini nama dari folder atau direktorinya. Setelah kita refresh bakal muncul direktori baru yang tadi. Nah, setelahnya saya akan mencoba eh, menambahkan file yang dimana di sini saya mau mencoba memasukkan salah satu dari file ini. Nah, itu caranya HDFS, DFS, minput atau striput. Nah, ini contoh untuk memasukkan. Kemudian eh, path-nya, path dari file itu di mana? Kan kita yang
Bentar, tandanya file nggak ada ya. Mau haduk. Eh, kalau yang lain dulu. Oke, gitu, Mak. Oke, eh, nah kita coba dibuka dulu. Nah, di folder ya di directory si contoh big data ini kan tadi kan kita nge-put si icon.svg. Nah, maka dia setelah kita nge-put tadi akan menambahkan si file yang kita masukkan ke directory yang kita pakai tadi itu adalah contoh big data. Nah, selanjutnya eh, kita coba mendownload atau mengget si file ini ke kan ini kan di directory si HDFS-nya atau di Hadoop-nya. Nah, kita coba buat download sendiri, apa download ke komputer kita gitu. Di sini DFS, DFS, get, terus kan nama foldernya contoh big data dan icon.cfg. Lalu kita pindahin ke misalkan kita pindahin ke C gitu, apa ke download gitu. Jadi kan direktorinya kalau ke download ini C users user download download ini. Oke. Nah, setelah kita ngeget, ngegetnya itu kan dari folder contoh big data dengan filenya icon svg dan ini kita mau ditaruh di mana? Path-nya apa sih? Penyimpanannya di mana? Nah, ini saya nyobanya di download di apa tempat download. Jadi C di sistem C, folder user, folder user, dan juga folder download. Nah, jadi pas di sininya, nah tuh, icon.svg ini sudah terdownload pas di jam 7:05 tadi. Nah, eh, jadi di sini kita juga di HDFS kita bisa membuat directory folder eh, folder secara langsung di sini, lalu menyimpan file ke dalam directory tersebut, dan juga kita bisa setelah menyimpan kita bisa mengambilnya. Nah, ini replikanya satu. Nah, eh, tadi kan penyimpanannya ini bertambah ya. Sebelumnya 1,19 jadi 1,27 ini yang terpakai dari penyimpanan yang telah kita gunakan setelah kita menyimpan ini. Nah, contoh lagi coba kalau misalkan kita D doang ya.
Oke, nah kita juga bisa menambahkan lagi gitu yang kita masukin. Jadi dia bisa eh, banyak file. Nah, terus di sini juga terlihat nambah kapasitas yang digunakan di overview-nya. Data node usage histogramnya ini tuh melihat apa memberikan informasi mengenai data node. Nah, yang tergunanya berapa, terus ini tuh laptop apa? Ya, perangkat yang kita gunakan. Kemudian bloknya ada tiga karena ada tiga file ya. Ya mungkin untuk demo dari instalasi Hadoop pada HDFS pada Windows 11 dan juga cara eh, single node di HDFS-nya langsung di localhost ini. Mungkin sekian saja dari kami. Jika ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian dan penjelasan pada video ini, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.